Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA BPI 1 Bandung, peserta finalis Ki Hajar STEM tahun 2021 dengan kode peserta Jabar 03000028. Saya Muhammad Zaki Palevi. Saya Muhammad Zuhud Pribadi. Dan saya Livia Hatimah. Salam STEM Ki Hajar. Kami di sini ingin memperkenalkan sebuah alat yang kami buat yang bernama Oksidar. Masalah kesehatan yang diakibatkan oleh gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen masih menempati peringkat tertinggi sebagai penyebab utama naiknya angka morbiditas dan mortalitas. Salah satu penyebab gangguan oksigenisasi adalah sumbatan pada jalan nafas. Berdasarkan hasil studi literatur, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sumbatan pada jalan nafas, mulai dari faktor fisiologis, faktor perkembangan, faktor perilaku, dan faktor lingkungan. Faktor fisiologis dipengaruhi hal-hal berikut. 1. Menurunnya kapasitas O2 seperti pada anemia. 2. Menurunnya konsentrasi O2 yang diinspirasi seperti pada obstruksi saluran nafas bagian atas. Terjadinya hipovolemia sehingga tekanan darah menurun mengakibatkan transport O2 terganggu. Meningkatnya metabolisme ketika infeksi, demam pada ibu hamil, luka, dan terakhir kondisi yang memengaruhi pergerakan dinding dada. Seperti kehamilan, obesitas, muskuloskeletal yang abnormal, serta penyakit kronis seperti TBC paru-paru. Di masa pandemi ini, pasien positif COVID-19 dengan gejala yang cukup berat dapat mengakibatkan sesaknya saluran pernafasan, sehingga membutuhkan bantuan tabung oksigen. Normalnya, tingkat saturasi oksigen dalam darah berkisar antara 95 hingga 100%. Jika saturasi oksigen di bawah 95%, maka harus diberikan oksigen. Jika saturasi oksigen menurun dan pasien tidak mendapat bantuan oksigen, maka pasien akan mengalami sesak nafas dan lama-kelamaan akan mengganggu terhadap organ lainnya. Kondisi kurangnya kadar oksigen dalam darah yang menyebabkan terjadinya gangguan pada organ tubuh lain dalam bahasa medis disebut hiposemia atau hipoksemia. Dampak yang paling mengkhawatirkan dari saturasi di bawah normal adalah hipoksia yang dapat berujung pada kematian. Salah satu cara yang paling sederhana untuk membuat oksigen yaitu dengan proses elektrolisis air. Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan umum digunakan. Namun, hal terpenting dalam pembuatan ini yaitu desain alat tabung agar oksigen dapat terisolasi dengan baik, sehingga mudah untuk digunakan sebagai penyuplai oksigen pada pasien COVID-19. Oleh karena itu, kami berinisiatif membuat sebuah alat atau produk yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen melalui proses elektrolisis. Dengan alat ini, setiap orang dapat memproduksi oksigen secara mandiri yang bertujuan untuk menanggulangi kesulitan kebutuhan oksigen pada masa sekarang ini. Setelah kita mengetahui latar belakang masalah tersebut, rumusan masalahnya yaitu 1. Berdasarkan prinsip kerja alat tersebut, dapatkah kita membuat tabung oksigen menggunakan prinsip elektrolisis? 2. Bagaimana proses terjadinya pembuatan oksigen secara submikroskopik? 3. Apa modifikasi alat yang digunakan sehingga tabung oksigen dapat digunakan pada pasien COVID yang mengalami sesak nafas? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas tabung gas oksigen yang dibuat melalui proses elektrolisis jika dibandingkan dengan tabung gas lainnya? Oksidar menggunakan prinsip kerja elektrolisis air. Elektrolisis terjadi ketika aliran arus listrik melalui senyawa ionik dan mengalami reaksi kimia. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Hantaran listrik melalui larutan elektrolit terjadi ketika sumber arus searah memberi muatan yang berbeda pada kedua elektroda. Katoda adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif dan bermuatan negatif, sedangkan anoda adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif dan bermuatan positif. Spesi, ion, molekul, atau atom tertentu dalam larutan akan mengambil elektron dari katoda. Sementara spesi lainnya melepas elektron ke anoda. Selanjutnya, elektron akan dialirkan ke katoda dan sumber arus searah. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat oksidar adalah 4 buah botol plastik dengan tinggi 19,5 cm dan diameternya adalah 5,5 cm. 1 buah PVC transparan, 1 buah selang oksigen, 1 buah lem Korea, 1 buah penggaris, 1 buah katoda, 1 buah anoda, 1 buah AC/DC power supply, dan papan kayu sebagai alas. Cara pembuatan oksidar adalah: pertama, melubangi 2 buah botol plastik dengan solder sesuai dengan ukuran pipa transparan. Kedua, memotong pipa transparan dengan panjang 5 cm. Ketiga, menyambungkan 2 buah botol dengan pipa seperti pada gambar. Keempat, mengambil bagian kepala pada botol oksigen. Kelima, menempelkan kanula pada salah satu botol seperti pada gambar.
Keenam, memasang katoda pada salah satu botol yang terdapat tutup oksigen dan anoda pada botol lainnya. Tahapan-tahapan untuk uji coba alat adalah sebagai berikut. Pertama, menuang air yang telah ditambahkan H2SO4 atau asam sulfat sebagai katalis pada botol yang sampai memenuhi botol yang akan diberi ruang untuk gas oksigen. Selanjutnya, hubungkan elektroda positif pada anoda dan elektroda negatif pada katoda. Lalu, nyalakan arus dengan tegangan sebesar 12 volt. Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai terbentuk banyak gas oksigen. Berikut hasil uji coba alat pada tegangan 12 volt. Jika dilihat, setiap waktu 30 menit, volume air berkurang sebanyak 10 mili dan digantikan oleh oksigen sebanyak 10 mili. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, setiap 30 menit volume air berkurang 10 mili. Volume berkurangnya air ini dapat dilihat berdasarkan tinggi air yang berkurang sebanyak 4 cm, sehingga ruang berkurangnya volume air itu tergantikan oleh oksigen yang dihasilkan pada anoda. Penambahan katalis diperlukan untuk mempercepat proses terjadinya reaksi. Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. H2SO4 terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Pada katoda, 2H+ ditambah 2 elektron membentuk H2, dan pada anoda, 2H2O terurai menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Berdasarkan reaksi tersebut, pada katoda, 2 molekul air bereaksi dengan menangkap 2 elektron, tereduksi menjadi gas H2 dan ion hidroksida atau OH-. Sementara itu, pada anoda, oksigen dihasilkan melalui proses oksidasi. 2 molekul air lain terurai menjadi gas oksigen atau O2, melepaskan 4 ion H+, serta mengalirkan elektron ke katoda. Dalam hal ini, meskipun terdapat ion SO4 2-, yang teroksidasi adalah H2O. Hal ini terjadi karena H2O memiliki potensial sel yang lebih besar daripada ion SO4 2-, atau ion lainnya. Ion H+ dan OH- mengalami neutralisasi sehingga terbentuk kembali beberapa molekul air. Selanjutnya, oksigen yang dihasilkan dialirkan melalui selang untuk dapat digunakan. Ini merupakan salah satu modifikasi alat yang digunakan sehingga lebih praktis. Keunggulan dan manfaat oksidar adalah alat ini dapat dibuat dengan mudah karena bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan. Selain itu, alat ini menggunakan air sebagai sumber penghasil oksigen. Dengan demikian, alat ini dapat digunakan pada keadaan darurat. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu dan energi listrik yang cukup untuk menghasilkan oksigen sesuai kebutuhan. Semoga alat yang kami buat dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah di bidang kesehatan. Sehingga alat ini dapat menjadi pertolongan pertama dalam kondisi darurat. Khususnya penderita gangguan pada pernafasan seperti penyintas COVID-19 pada masa pandemi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.